Gus Miftah kena ajab muntah darah, sebut Gus Samsudin dukun apa karena punya kodam Nyi Roro Kidul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ada di rumah, di sini ada Mas Hamed dan ada Mbak Priska Indigo. Ya, ini viral ya, Gus Miftah memfitnah dan menyebut Gus Samsudin dengan sebutan dukun, padahal Gus Samsudin baru saja keluar dari penjara, Mas Hamed. Betul ya. Ya, 4 bulan lamanya dan terbukti tidak bersalah, sehingga beliau tuh bebas. Ya. Sempat kemarin juga diolok-olok yang saya lihat ya, dari seorang Gus Miftah mengomentari Gus Samsudin wis nang penjara katanya, udah di penjara gara-gara tukar pasangan. Ya. Seharusnya di situ Gus Miftah dapat memberikan penjelasan lebih dalam bahwasannya itu hanya konten, Iya. dimana di dalamnya jangan sampai ya di tengah masyarakat kalau seperti itu ada kiai yang membujuk-bujuk dengan dalih ibadah ya, dalih apalagi Mas Hamed, dapatkan surga dan lain-lain. Di konten Gus Samsudin lah terjawab bahwasannya kata Gus Samsudin tidak ada itu semua. Betul. Malah yang ada adalah neraka bagimu kalau perempuan tersebut mau melakukan apa yang disuruh kiai bangsat tersebut. Betul. Ya, tapi apa yang terjadi sama Gus Miftah? Dia malah mengolok-olok Gus Samsudin wis nang penjara, sudah di penjara tanpa adanya penjelasan-penjelasan yang lebih konkret. Mas Hamed, ya, panjenengan ada nggak yang mau disampaikan dulu nih sebelum kita bahas tentang Gus Miftah yang terbaru ini di tengah masyarakat? Untuk Gus Miftah ya, jangan dia jangan angkuh atau sombong, karena dia itu berkodam. Kodamnya itu seperti Nyai Roro Kidul. Jangan sementara ada dia kodam seperti itu yang kita bilang tinggi, jangan dia ngomong itu suka-suka. Ya, tunggu Mas Hamed, pembahasannya belum kita itu. Ini maksudnya di tengah masyarakat, Mas Hamed, membahas Gus Samsudin yang bilang dukun itu nggak ada, belum? Oh, belum ada. Belum. Oke. Mbak Priska, kita ini melihat ya, Mbak Priska pernah merasakan nggak? Memang iya nggak sih dari kacamata Mbak, seorang Gus Miftah itu diikuti oleh seorang Nyi Kanjeng Ratu Kidul, Mbak? Karena pernah ada suatu ketika momen di mana pengajian terlihat tertangkap kamera seorang wanita berwujud Nyi Roro Kidul. Walau ada penjelasan bahwa itu hanyalah kilasan cahaya, bukan Nyi Roro Kidul. Ya, menurut Mbak kayak mana? Gini ya, sebelumnya saya minta maaf nih dulu nih untuk para netizen di luar sana kan. Cuman kalau pandangan saya ya Mas gitu kan, pandangan saya yang saya lihat sekarang tuh memang benar Gus Miftah itu di belakangnya ada Kanjeng Nyi Roro Kidul. Iya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa melihatnya dari kacamata bahwasannya sifatnya, karena sifat gimana apapun ceritanya Kanjeng Nyi Roro Kidul itu kan Mas angkuh ya Mas. Iya. Bener, angkuh, terus kayak mau menang sendiri gitu Mas. Udah gitu pasti apapun alasannya, apapun yang kita minta dengan dia pasti ada imbal baliknya Mas. Ya pasti. Namanya dia termasuk ratu iblis ya. Iya benar itu Mas. Oke, jadi Nyi Roro Kidul ini sebetulnya kenapa sering dikaitkan dengan sosok ratu gaib, Mbak, penghuni Laut Jawa gitu? Banyak orang juga yang menyanjungnya. Kalau memang dia negatif, kenapa banyak orang menyukai sosok itu? Bahkan dia yang Mbak bilang mengikuti sosok kiai lagi, yaitu Gus Miftah. Gini Mas, memang dia negatif Mas. Itu sekarang sih tergantung dengan orangnya ya Mas Hamed. Tergantung dengan kenapa saya bilang tergantung dengan orangnya gitu kan. Kalau itu tidak ada perjanjian, mungkin dia tidak bakalan ikut Mas kemanapun orang tersebut datang. Mungkin ini menurut saya ya, mungkin di Gus Miftah dengan Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu tadi, mungkin ada suatu perjanjian Mas. Mungkin ada suatu perjanjian. Iya, makanya dia kemanapun ikut, kemanapun perginya Gus Miftah tadi,
pasti ikut gitu loh Mas. Oke, yang saya dengar sih orang yang punya kodam Nyi Roro Kidul pembawaannya selalu buat orang tuh kagum, buat tuh dia menjadi istimewa gitu ya. Bener, Mas. Hampir percis sama yang terjadi sama Gus Miftah ya Mbak. Ya, sosok Gus Miftah saat ini sangat terkenal ya, kita kenal lah sosok nyentriknya ya, sosok percaya dirinya, komedinya gitu, juga. komedinya juga ya gitu. Jadi kalau dari pandangan Mbak Priska memang ada pandangan memang diikuti sosok Nyi Roro Kidul. Kenapa beliau menyebut Gus Samsudin dukun seperti menghina, mengejek-ngejek ya Mbak? Di setiap sesi dia bahas Gus Samsudin selalu kesannya mengejek. Walaupun dengan dahli katanya tidak membela sana, tidak membela sini. Apakah itu terkait dengan kodam yang mengikutinya itu Mbak? Gini Mas, yang saya tahu kalau kodam Nyi Roro Kidul tuh Mas memang seperti itu dia Mas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari sifat angku dia itu pasti salah satunya ada yang seperti itu Mas, ada yang kayak mengolok-ngolok orang, menjelek-jelekkan orang gitu Mas. Itu yang saya tahu sih ya. Cuman kalau untuk kedepannya kita nggak tahu tuh Mas seperti apa, tapi yang saya lihat saat ini tuh seperti itu loh gitu. Oke, walaupun dia kiai Mbak, kita kan bolak-balik bilang ya, semoga Gus Miftah ini dapat merubah sifatnya dan jangan lagi menjadikan sosok atau orang lain itu sebagai bahan lelucon. Saya juga pernah membaca Nabi kita nggak suka sifat seperti itu, walaupun dia salah ya, tapi kita nggak boleh mengolok-olok dia, apalagi menjadikan bahan bulian atau ejekan gitu ya Mbak ya. Nah yang terjadi saat ini sama Gus Miftah, muntah darah ya, beliau habis ngomongin Gus Samsudin, inilah yang menjadi viral ya, yang menjadi topik dia itu naik gitu. Selama ini kan nggak pernah kejadian kayak gitu. Saya selalu melihat tuh Mbak, setiap ada acara pengajian Gus Miftah itu selalu banyak minuman di depan. Ya, termasuk ada kopi, ada kelapa, itu sering sekali Mbak. Yang saya lihat Mas, mungkin ya Mas, itu salah satu permintaan dari kodam tersebut Mas. Kanjeng Ratu tadi gitu. Suka degan dia ya. Suka kelapa Mas, kelapa itu kan identik di pantai, bener nggak Mas? Nah, mungkin itu salah satu permintaan kodam Mas Gus Miftah tadi Mas gitu. Kelapa tadi, makanya begitu. Harus kelapa muda atau ada kelapa-kelapa lain Mbak? Yang saya lihat tuh harus kelapa muda sih Mas. Karena kalau kelapa lain kayaknya nggak menarik sih, lebih menarik tuh kelapa muda gitu. Oke, Mbak, kalau ini memang sudah jadi apa ya, keistimewaan sekaligus kekurangan, namanya kodam tuh ada kelebihan ada kekurangan ya. Selagi dia masih sama Gus Miftah, apakah sifat-sifat Gus Miftah yang selalu menjelek-jelekkan Gus Samsudin ini dapat dirubah menurut Mbak? Yang saya lihat sifatnya itu ini terkait kodamnya lah. Terkait kodamnya. Kalau terkait kodamnya enggak sih Mas, memang udah seperti itu kok jalannya. Seperti itu dari dulu ya. Bahkan sebelum Gus Miftah lahir, Nyi Kanjeng juga udah ada. Benar. Beliau mengikuti sosok-sosok lain memang seperti itu. Memang seperti tidak pernah berubah. Tidak. Oke. Menurut Mas Samet gimana nih tanggapan dari Mbak Priska? Ini terkait kodamnya. Sehingga Gus Miftah seperti itu ya, memang kodamnya memang seperti itu, suka nyindir-nyindir orang, jelek-jelekin orang gitu. Dan juga satu lagi memang ada juga bawaan memang faktor dari pribadi Gus Miftah, mungkin ada seperti itu juga, makanya dia masuk klub. Makanya dia pas kali di kodamnya seperti ini, dan dia di diri dia itu ada juga sifat itu juga, suka mengolok-olok orang. Makanya bisa dia langsung ke situ. Oke, Mbak Pris, pada saat pengajian dan di situ pula menyebutkan Gus Samsudin dukun. Iya Mas. Yang Mbak lihat di situ ada nggak kehadiran Nyi Roro Kidul? Ada Mas. Ada ya? Ada. Oke. Terus masalah muntah itu kepiye Mbak? Masalah muntah itu Mas, itu tadi kurang ritual atau gimana? Yang saya lihat mungkin Mas, mungkin kurangnya salah satu sebaris atau dua baris ayat yang harus dibaca ini mungkin dia lupa gitu. Rapalan nih. Rapalan. Bisa juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Arab, apapun itu ya. Yang pasti itu rapalan yang ditujukan untuk sosok gaibnya. Itu penerawangan ya. Bisa benar juga bisa keliru.
sepengetahuan Mbak, sosok Nyi Roro Kidul itu penuh dengan persyaratan-persyaratan ya Mbak ya? Penuh Mas, bahkan tadi ya saya bilang, dia kalau memang dia melakukan sesuatu hal gitu kan, pasti dia bakalan minta tumbal tuh Mas. Ya. Tapi mudah-mudahan yang seperti pernah dikatakan sama Gus Miftah ya, mudah-mudahan ini bukan keinginan beliau memiliki kodam, bukan keinginan beliau diikuti sosok wanita yang dituduh, yang diterawang adalah sosok Nyi Roro Kidul. Ya, namanya penggemar Mbak, kita mau ke sana dia ikut, mau ke sana pun dia ikut, ke sana ke sini dia ikut. Ya, walau alam kalau memang itu kodamnya ya, mudah-mudahan Gus Miftah bisa mengendalikannya. Amin. Dan jangan lagi menjadikan Gus Samsudin sebagai lelucon guyonan. Ada hal positif, hal positifnya juga tunjukkan gitu toh. Itu tadi kan di sisi kodamnya ada hafalan tadi kurang terbaca. Tapi kalau untuk di sisi kita kaji ke agama, itu masuk salah satu teguran dari Allah SWT karena mengolok-olok sesama hamba Allah. Ya, nggak boleh ya Mas. Nggak boleh, karena apalagi mereka itu sesama ulama. Sesama ulama itu tidak boleh saling menjatuhkan atau menjelekkan. Seharusnya aku saling merangkul, sharing. Siapa tahu ilmu Samsudin masih di bawah Gus Miftah, harus dikasih tahu seperti ini. Harus saling koreksi lah. Koreksi ya. Betul. Oke, Mas, sampai sini dulu pembahasan kita tentang Gus Miftah dan Gus Samsudin. Mudah-mudahan dua sosok ini sehat dan menjadi pribadi yang baik, karena mereka adalah sosok pendakwah yang ditonton banyak umat. Segala sesuatu yang keluar dari mulut mereka bisa jadi contoh, ya, baik itu buruk ataupun baik, didengar dan bisa menjadi perilaku yang nantinya dicontoh. Jadi sehingga harusnya mereka menjadi contoh yang lebih baik dalam bersikap, Mas Ahmed. Dan semoga juga segala kesalahan dan dosa-dosa mereka diampuni, terutama Gus Miftah. Kita anggap saja semoga ini kesilapan dia mengucapkan Gus Samsudin itu dukun cinta. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.